Ritual seks di Gunung Kemukus. Mungkin sudah banyak yang tahu tentang ritual mencari pesugihan semacam babi ngepet dan sebagainya yang dilakukan orang di Gunung Kemukus. Namun ada ritual yang aneh satu lagi di gunung ini. Ritual itu adalah ritual mesum, dan parahnya lagi yang dilakukan adalah berhubungan seks dengan pasangan yang tidak sah. Seperti apa ceritanya? Berikut Media Ilmu merangkumnya. Namun sebelum kita lanjut, bagi kamu yang belum subscribe, klikkan dulu dong tombol subscribe-nya karena itu gratis. Dan jangan lupa klik juga tombol lonceng ya, biar gak ketinggalan info menarik dari Media Ilmu. Ritual jorok seperti bokep ini banyak juga dilakukan oleh orang-orang yang mencari jalan pintas untuk menjadi kaya. Bahkan lebih pintas dari bisnis online. Bagaimana sebenarnya ritual ini bisa menjadi semacam tata cara dan menjadi semacam tradisi yang sesat? Gunung Kemukus terletak di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, 30 km sebelah utara dari kota Solo. Gunung Kemukus identik sebagai kawasan wisata seks karena di tempat ini orang bisa sesuka hati mengkonsumsi seks bebas dengan alasan untuk menjalani laka ritual ziarahnya. Itulah syarat kalau mereka ingin kaya dan berhasil. Dalam suatu aturan yang tidak resmi, diwajibkan bahwa setiap penjara harus berziarah ke makam Pangeran Samudro sebanyak 7 kali, yang biasanya dilakukan pada malam Jumat Pon dan Jumat Kliwon, atau pada hari-hari dan bulan yang diyakini baik. Melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang bukan suami atau istrinya, mereka boleh membawa pasangannya sendiri atau mungkin bertemu di sana. Konon sejarahnya, meskipun masih ada yang menganggapnya hanya sebuah legenda rakyat daerah, dikisahkan tentang seorang pangeran dari kerajaan Majapahit yang bernama Pangeran Samudro. Ada yang menyebut bangsawan ini berasal dari Majapahit, ada pula yang menduga dari zaman Panjang. Pangeran Samudro ini jatuh cinta kepada ibunya sendiri, Dewi Ontrowulan. Ayahanda Pangeran Samudro yang mengetahui hubungan anak ibu tersebut menjadi murka dan kemudian mengusir Pangeran Samudro. Namun menurut cerita, sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, Pangeran Samudro sempat meninggalkan sebuah pesan, yaitu kepada siapa saja yang dapat melanjutkan hubungan suami istrinya yang tidak sempat terlaksana itu akan terkabul semua permintaannya. Konon, selengkapnya ia berujar demikian, "Baiklah, aku menyerah, tapi dengarlah sumpahku. Siapa yang mau meniru perbuatanku, itulah yang menebus dosaku, dan aku akan membantunya dalam bentuk apapun." Sekitar 300 meter dari kompleks makam, di kaki bukit sebelah timur, terdapat Sendang Ontrowulan. Sendang ini merupakan mata air yang digunakan Ontrowulan untuk menyucikan diri agar bisa bertemu putranya. Mata air itu tak pernah kering meskipun pada musim kemarau panjang sekalipun. Bagi yang percaya, air di Sendang itu bisa membuat awet muda. Kawasan itu pun dilindungi oleh rimbunnya pohon nagasari. Bila menuju ke sana, Anda harus menaiki 175 anak tangga sebelum sampai ke makam. Namun bila memutar lewat pintu belakang, yaitu melewat Sendang Ontrowulan, Anda harus melewati jalan berbatu yang mendaki sejauh sekitar 1 km. Sampai di teras makam, Anda akan diterima seorang kuncen atau juru kunci yang duduk di dekat perapian. Bau kemenyan merebak di sana. Setelah menyampaikan niat, sang kuncen akan mendoakan Anda dengan mantra yang tak jelas terdengar. Setelah itu, Anda diminta untuk masuk ke dalam bangunan utama. Anda bisa menyampaikan semua niat dan keinginan Anda, asal dengan sungguh-sungguh, niscaya segala keinginan akan terkabul, kata Hasto, 51 tahun, kuncen generasi ke-8 yang telah bekerja sejak tahun 1987 itu. Menurut juru kunci itu, pada setiap malam Jumat Pon, jumlah pengunjung membludak mencapai ribuan orang. Puncak ziarah katanya terjadi pada malam Jumat Pon atau Jumat Kliwon di bulan Suro atau Muharram. Pada malam itu, biasanya penjara mencapai belasan ribu orang. Kata Hasto, justru banyak pengunjung asal Jawa Barat yang datang ke tempat ini. Sayangnya, objek ini tercemar oleh mitos-mitos sesat. Misalnya, niat seseorang akan terpenuhi asal dia harus berhubungan seks dengan laki-laki atau perempuan yang bukan suami atau istrinya. Padahal, tidak ada dasar cukup kuat untuk membenarkan mitos ini. Hasto, sang kuncen, juga tidak pernah tahu dari mana mitos itu berasal.
Karena itu, kini pada hitungan 150 anak tangga menuju makam, Dinas Pariwisata Kabupaten Sragen memasang pengumuman melarang perbuatan asusila. Demikian informasi mengenai ritual mesum di Gunung Kemukus. Sahabat media ilmu, cukup sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa dengan video media ilmu selanjutnya.